Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Salam. Majelis Jemaat GPIB Cornelius Lido menyampaikan selamat datang kepada warga jemaat sekalian. Saat ini kita akan melaksanakan ibadah keluarga di minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Baik, marilah berdiri untuk mengawali ibadah ini dengan memuji kebesaran kuasa Tuhan melalui nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 8, bait 1 dan 2. Bagimu Tuhan nyanyianku. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk ibadah kita pada sore hari ini. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah keselamatan-Mu, sehingga kami dapat menikmati pertolongan-Mu dan berkat-Mu sampai hari ini. Layakkanlah kami dan berkenanlah atas ibadah dan puji-pujian yang kami panjatkan kepadamu. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah umat yang berdosa. Oleh karena itu, lahirkanlah kami sehingga kami layak di hadapan-Mu. Baharuilah hati kami, pikiran dan perilaku kami ya Tuhan. Ajarlah kami mempersembahkan hidup kami untuk melakukan kehendak-Mu dengan setia. Biarlah melalui kehadiran kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan melakukan pembacaan Mazmur Pujian. Mari kita bermazmur melalui pembacaan Mazmur pasal 101 ayat 1 sampai dengan 8. Seorang raja bernasar. Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang
tidak bercela. Bilakah Engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci. Itu takkan melekat padaku. Hari yang bengkok akan menjauh daripadaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya dan akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tidak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Demikian mazmur pujian pada Tuhan. Kita kembali memuji Tuhan melalui nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 46, bait 1 dan 2. Besarkan namamu Tuhan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberi-Nya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabda-Nya besertamu di ngarai yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Kita akan memasuki pelayanan firman. Sebelum membaca dan mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami sapa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Pada sore hari ini kami datang ke hadapan-Mu mengucapkan puji syukur dan terima kasih kami karena penyertaan Tuhan sepanjang hari ini Tuhan, hingga Tuhan tibakan kami pada saat ini. Tuhan Yesus, sebentar kami anak-anak-Mu akan membaca dan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Penuhi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, sehingga apapun yang kami baca dan kami dengarkan mengenai kebenaran firman-Mu pada sore hari ini, dapat menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat, marilah berdiri. Pembacaan Alkitab saat ini terambil dari Kisah Para Rasul 7, ayatnya yang ke-30
sampai dengan ayatnya yang ke-34. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Mari silakan duduk. Selamat sore Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua pada sore hari ini. Dari pembacaan ini kita melihat bahwa kuasa Tuhan yang luar biasa ada dalam diri Stefanus, sehingga dia mampu berkata-kata dengan penuh hikmat dan kuasa dari Tuhan. Dari pemberitaan tentang Yesus Kristus yang dilakukan oleh Stefanus, dia ditangkap dan diperhadapkan pada mahkamah agama dengan tuduhan akan mengganti tradisi keagamaan mereka dengan pengajaran tentang Yesus Kristus. Bacaan yang kita baca dan mau kita renungkan adalah bagian dari pembelaan Stefanus. Kalau kita lihat dari ayat 1 pasal 7 ini, kita menyaksikan kemampuan Stefanus menjelaskan sejarah bangsanya mulai dari Abraham sampai kepada Musa. Bapak Ibu yang terkasih oleh di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat konteksnya adalah pembelaan diri, bagaimana Stefanus mencoba untuk menyanggah dengan mengungkapkan fakta sejarah yang sesungguhnya diketahui oleh orang-orang yang menjadi anggota majelis pada mahkamah agama tersebut. Dari uraian-uraian yang disampaikan oleh Stefanus dalam rangka pembelaan dirinya, maka kita dapat melihat ayat yang penting yang bisa kita pakai dalam merenungkan atau merefleksikan diri kita pada sore menjelang malam hari ini. Mari kita fokus pada ayat yang ke-34. Kita baca, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Sesuai dengan tema perenungan Sabda Bina Umat kita pada sore hari ini diberi perikop. Kalau kita buka Sabda Bina Umat kita, perikopnya adalah Allah peduli. Kepedulian dari Allah itu tergambar dari ayat yang 34 ini.
Coba kita lihat ayat 34. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Oleh karena itu, kita mencoba untuk mengarahkan hati dan pikiran kita kepada kepedulian Tuhan bagi kehidupan manusia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita pada saat ini, kita tetap dalam pantauan Tuhan. Kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, dengan membaca ayat 34 sebagai dasar renungan kita, kita diingatkan kembali sebagaimana kesengsaraan umat Israel di tanah Mesir. Kita diajak untuk meyakini satu hal penting, bahwa kepedulian Tuhan terhadap umatnya terus berlangsung hingga saat ini. Kalau kita melihat SBU kita pada sore hari ini, Allah peduli dengan segala persoalan yang kita hadapi. Allah tidak akan pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Sebab Allah mengerti apa yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita. Saat ini kita menghadapi pandemi COVID yang begitu luar biasa, menghantam sisi kehidupan kita. Baik itu secara ekonomi, kesehatan, sosial, psikologi. Semua itu menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita saat ini. Ketakutan dan kecemasan kita yang begitu besar pada saat ini bisa menghancurkan sendi-sendi keimanan di dalam kehidupan kita. Banyak orang yang kehilangan anggota keluarga, banyak juga yang kehilangan pekerjaan. Keadaan negara kita yang pada saat ini yakin sih tidak mengalami krisis. Kalau kita lihat kemarin ya, ada kenaikan 7%. Puji Tuhan, luar biasa. Jadi orang menggembor-gemborkan itu krisis ekonomi, sebenarnya tidak ada. Tapi pribadi lepas pribadi, kita mengalami pergumulan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Kita mau keluar rumah ada perasaan takut. Ya. Perasaan takut yang luar biasa. Yang paling utama adalah takut kehilangan nyawa. Yang paling utama. Karena apa? Ketika kita tertular atau terpapar oleh COVID ini, itu membuat rasa takut kita itu begitu besar atau begitu luar biasa. Dan ini juga bisa mengganggu atau mengikis rasa kepercayaan di dalam kehidupan kita. Memang saat ini virus COVID itu tetap ada. Tetapi vaksin juga sudah ditemukan. Untuk apa vaksin ini? Ini untuk mengatasi penyebaran penyakit COVID ini. Kita harus melihat hal ini sebagai wujud kepedulian Tuhan atas kehidupan manusia di setiap saat dengan situasi dan pergumulan yang berbeda. Kita bisa bayangkan kalau sampai saat ini sudah menjelang 1,5 tahun ya, 1,5 tahun vaksin tidak ditemukan, apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita? Mungkin rasa takut itu luar biasa kita alami di dalam kehidupan kita. Tapi kita bisa melihat Tuhan tetap peduli untuk menjaga kita melalui
orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, dan mereka diberikan hikmat untuk menemukan vaksin untuk melawan virus COVID-19 ini. Penemuan vaksin ini adalah itu kepedulian Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan seluruh dunia ini. Bukan hanya kita saja di Indonesia. Manusia di muka bumi ini. Itu adalah kepedulian Tuhan terhadap kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan kita melihat penemuan-penemuan vaksin ini. Bahwa Tuhan tetap memperhatikan kesengsaraan manusia dan berkuasa melepaskan kita dari belenggu COVID-19. Kita aminkan ini di dalam kehidupan kita. Tetapi tetap kita lakukan protokol kesehatan di dalam kehidupan keseharian kita. Seperti kemarin mungkin Bapak Luhut Panjaitan mengatakan mungkin 2-3 tahun ke depan kita akan masih tetap dengan pola protokol kesehatan seperti saat ini. Ya, yang cantik mungkin tertutup kecantikannya, tapi kalau yang jelek ada ketutup juga. Nah, itu ya. Jadi ada keuntungan juga untuk kita. Kita tidak perlu memakai make up yang tebal-tebal dan sebagainya karena buat apa? Karena ditutupi oleh masker dan face shield dan sebagainya. Dalam kepedulian Allah terhadap kondisi kesehatan, keadaan ekonomi, pergumulan tentang anak-anak, pekerjaan dan usaha, bahkan relasi kita dengan yang lain. Tuhan sangat peduli untuk menolong kita dan tidak pernah membiarkan kita. Ia berkenan senantiasa memantau kehidupan kita. Kita mungkin tidak lihat ya bagaimana pantauan Tuhan di dalam kehidupan kita, tapi yakin dan percaya dia dari atas, dia tetap memantau keberadaan kita pada saat ini. Dia akan tetap hadir di dalam hidup kita, menolong dan melepaskan kita dari semua hal yang menekan dan membelenggu kita. Tuhan memiliki banyak cara untuk menolong. Karena itu, kita tidak perlu cemas dan takut. Bacaan kita di SBU mengatakan, saat keadaan menekan hidup kita, berseluruhlah memanggil nama Tuhan. Pada saat ini mungkin situasi COVID-19 ini, banyak sekali orang-orang yang berseru-seru kepada Tuhan meminta pertolongan. Kita yakin dan percaya pertolongan Tuhan tidak terjadi pada masa-masa kejadian seperti kita baca pada ayatnya yang ke-34 tadi. Sini dikatakan, aku telah memperhatikan dengan sungguh. Dikatakan ada kata sungguh, berarti betul-betul Tuhan memperhatikan kita di dalam kesengsaraan kita. Pada pembacaan kita itu di tanah Mesir, tapi sampai saat ini Tuhan tetap memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian semua, kita menantikan dengan penuh pengharapan pertolongan Tuhan untuk setiap pergumulan yang kita hadapi. Saya yakin dan percaya pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Amin. Mari kita aminkan pembacaan firman Tuhan tadi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 282 ayat 1 dan 2. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal.
patut dan percaya berdasarkan firman. Firman-Lah yang menjadi santapan yang bata. Firman-Lah yang menjamin bertahan selamanya. Firman-Lah yang menjamin bertahan selamanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kembali kami datang ke hadapan-Mu Bapa, mengucapkan puji syukur dan terima kasih kami, karena kami telah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah Tuhan, firman yang telah kami baca dan kami dengarkan pada sore hari menjelang malam ini, dapat menjadi suluh dan kekuatan bagi kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa peduli terhadap kehidupan kami. Tuhan tetap peduli terhadap pergumulan-pergumulan hidup kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Engkau Tuhan mengenal kami, baik kami anak-anak, baik kami besar, baik kami kecil. Engkau mengenal akan kami. Bapa yang Maha Kasih, di dalam menghadapi masa pandemi saat ini, banyak sekali pergumulan yang kami hadapi, keluarga lepas keluarga di jemaat GPIB Cornelius. Baik itu keluarga yang terpapar oleh virus COVID ini, Bapak, maupun keluarga yang terimbas dengan pemutusan hubungan kerja. Banyak sekali pergumulan yang kami hadapi, Bapak. Tapi kami yakin dan percaya melalui firman-Mu bahwa Allah, Bapa tetap peduli di dalam kehidupan kami dan pergumulan kami. Kami yakin dan percaya Engkau akan memperhatikan kami di dalam kesengsaraan kami pada saat ini. Bapa yang Maha Kasih, pada sore hari ini dan menjelang malam ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kau berkati pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi, berikan hikmat dan kebijaksanaan-Mu untuk beliau, sehingga beliau dimampukan mencari jalan keluar yang terbaik dengan keadaan situasi COVID-19 pada saat ini. Kami yakin dan percaya Engkau menguatkan beliau, Engkau memberikan kesehatan kepada beliau, sehingga beliau dimampukan Tuhan untuk membawa bangsa kami ke arah yang lebih baik lagi. Kami juga berdoa untuk pembantu-pembantu Presiden Tuhan, menteri-menteri, pejabat-pejabat yang berada di daerah, dan sampai kepada pelosok-pelosok tanah air kami. Engkau berikan hikmat kepada mereka semua, sehingga mereka dimampukan melaksanakan Tuhan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh negara kami Tuhan. Sehingga peraturan-peraturan ini dapat dilaksanakan dengan baik sampai kepada masyarakat yang paling bawah. Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita kelemahan tubuh. Baik yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Engkau lawat mereka Tuhan, Engkau jamah mereka, Engkau berkati obat-obat yang mereka usahakan untuk kesembuhan mereka. Pada saat ini kami berdoa untuk Bapak Rodion Takoy yang masih menjalani pengobatan pada saat ini. Kami juga berdoa untuk orang-orang tua yang terhimpun di dalam Pelkat PKLU yang berada di jemaat GPIB Cornelius ini. Berikan kepada Oma dan Opa Tuhan kekuatan dan kesehatan, sehingga mereka memiliki rasa sukacita Tuhan di dalam kehidupan masa tua mereka. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk kami semua majelis jemaat yang berada di GPIB Cornelius. Biarlah kami sehati sepikir Tuhan untuk melaksanakan program-program yang telah kami rencanakan. Kami juga berdoa untuk tim IT kami Tuhan,
para pemuda-pemuda kami Tuhan. Engkau berkati mereka di dalam pendidikan mereka. Engkau berkati mereka untuk memiliki keterampilan Tuhan di dalam teknologi pada saat ini. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk Yayasan Nuansa di tempat ini. Berkati yayasan ini Bapa, biarlah dia dari hari lepas sehari dapat menjadi besar Tuhan, dan dapat menolong orang-orang di sekitar kecamatan kami di Cigombong ini maupun di luar kecamatan kami untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Kami juga berdoa untuk keluarga besar Bapak Sobleli Tuhan yang mengurus yayasan ini. Berkati mereka semua Tuhan dengan hikmat dan kebijaksanaan-Mu. Berkati mereka dengan kesehatan dan kemampuan Tuhan untuk melanjutkan yayasan ini agar yayasan ini dapat bertambah besar Tuhan Yesus dan dipercaya oleh masyarakat untuk menitipkan anak-anak mereka menerima pendidikan di tempat ini. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta kami yang sedang menjalani cuti pada saat ini. Berkati Bapak Pendeta Julius Erik Tanabora dengan kesehatan Tuhan, sehingga dimampukan untuk memimpin kami Tuhan di jemaat GPIB Cornelius ini. Masih banyak lagi yang akan kami mohonkan kepadamu Tuhan Yesus. Tapi kami yakin dan percaya Engkau menilik hati kami yang terdalam. Sehingga apapun yang tidak kami ucapkan melalui mulut bibir kami, Engkau yang tahu apa yang menjadi pergumulan dan kebutuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Doa syukur dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dunia yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi kehidupan kita. Tuhan memberkati persembahan saudara. Sebelum memberikan persembahan, kita akan memuji Tuhan melalui nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 450, bait 1 dan 2. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar,
kesalahan. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan, mari bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Sebagian dari berkat-Mu itu kami persembahkan kembali kepadamu. Terimalah Tuhan dan mohon berkati agar dapat kami gunakan untuk mengembangkan persekutuan, pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Cuma dipersilakan duduk kembali. Warta jemaat pekan ini, besok Kamis tanggal 12 Agustus 2021 pukul 17, ibadah PKP akan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Yang berikutnya ibadah Minggu 15 Agustus 2021 pukul 8 WIB dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Sekian warta jemaat yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Salam. Jemaat Tuhan, kita memasuki amanat pengutusan. Mari berdiri. Pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Kita menyanyi pengutusan dari Kidung Jemaat 309, biar ku tumbuh di batangmu. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pohon anggur yang benar, supaya kau hidup tandakku menjadi ranting yang segar. Jika engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Tak mungkin aku kan mandiri, aku lemah di luarmu. Hanya di dalammu sendiri limpahlah hidup bagiku. Olehmu buatku lebat yang tak berbuah di kerat. Serahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin haleluya, amin haleluya, terpuji namamu, amin haleluya. Ibadah selesai, selamat malam.
Selamat malam semuanya. Selamat malam. Malam. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Semangat memberkati. Semuanya Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Pak Odi, Bu Odi. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Estiel. Malam. Selamat malam. Sehat-sehat terus. Semuanya sehat-sehat ya. Iya, sehat-sehat. Kita Iya.